Hai Smartesem, selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun kalian nonton video ini. Aku Abdul Sabani Dan aku Cindy. Kita berdua nih yang bakal nemenin kalian semua Ngobrol happy. Ngopi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu ada Kak Safan. Apa kabar Kak Safan? Alhamdulillah baik. Ya. Kak, kenalin aku Cindy. Oke, halo Cindy. Kenalin aku Akil. Halo Gil. Ya, terima kasih Kak udah mau nyempetin waktunya buat datang ke sini buat bincang-bincang sama aku sama Cindy dan tentunya sama penonton channel Smart The Story. Nah, karena bintang tamu kita yang ini sangat spesial, jadi jangan di skip-skip ya. Ya dong, ya, mantep nih Kak Safan yang gagah kayak gini. Ini pasti selesai podcast ini langsung nih cewek-cewek Smada langsung pada Instagram ini nih, langsung kepoin Instagramnya kan di. Kak Safan ini berarti alumni Smada. Ya, jadi saya alumni Smada tahun 2016. Berarti udah 4 tahun lulus. 4 tahun lulus. Kak, Kalau boleh tahu nih Kak Safan dulu jurusan IPA atau IPS? Dulu saya IPS. Oh, IPS nih? Ya sama dong sama aku. Aku juga IPS. IPS ya. Kalau Mbak Cindy? Saya sendiri IPA. Oh, IPA. Gimana Kak perasaannya bisa diundang ke sini setelah 2016 yang lalu lulus nih? Gimana perasaannya? Ya, senang. Terus gimana ya? Melihat sekolah yang dulu saya naungi di sini. Jadi flashback lah. Iya. Flashback masa-masa lalu tadi. Banyak berubah ya Kak? Banyak berubah, tapi masih ada kenangannya lah. Perbedaan Smada yang dulu sama Smada yang sekarang tuh apa sih Kak? Perbedaannya paling bangunannya sih. Iya, bangunannya lebih ada perubahan ya Kak. Lebih Kayak bagus. kayak ini ruang Bagus, OSIS, ya. ruang musik Iya. kayak gini kan. Benar. Sama guru-gurunya kan beberapa dari guru-guru yang saya kenal ada yang sebagian udah pensiun sama Iya. udah wafat gitu. Oh ya, ngomongin guru favorit Kakak selama di Smada siapa Kak? Kalau guru favorit Ya. yang masih aktif berarti Bu Yuli. Oh, Bu Yuli ya sama sih, sama kayak aku. Aku Oh, juga iya sama. Kebetulan aku kan IPS juga kan. Iya. Jadi sama. Nah, pas Bu Yuli tuh pas tahun aku tuh ngajar sosiologi. Sama dong. Oh, sama. Sama dong. Favorit pelajarannya? Sosiologi itu. Oh, oke. Sosiologi. Berarti kalau mata pelajaran favoritnya sosiologi, guru favoritnya Bu Yuni. Oke. Bu Yuli. Oh ya Bu Bu Yuli, Yuli. maaf ya. Sekarang Kak Safan ini di kedinasan Poltekim. Poltekim. Apa sih Kak Poltekim itu? Poltekim itu singkatan dari Politeknik Imigrasi. Jadi sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau menterinya sendiri mungkin sudah pada tahu ya, Pak Yasona Pemenangan Lauli. Poltekim itu letaknya di mana ya? Kak? Di daerah mana lebih tepatnya? Kalau Poltekim itu di Depok. Oh, di Oh, Depok. jauh ya? Iya. Beda Udah beda provinsi. provinsi sama kita, apalagi sama Tegal jauh banget. Cara masuk ke Poltekim itu gimana sih Kak? Kalau untuk cara masuk ya sama seperti kedinasan pada umumnya ya. Jadi ada pembukaan, tes, kemudian nanti kalau dinyatakan lulus ya masuk pendidikan gitu sih. Ada kriteria sendiri ya? Kalau kriteria pasti ada. Tinggi badan kayak Tinggi gitu kan. badan. Seperti ya. Jadi untuk persyaratan lebih lengkapnya bisa dicek di website. Tapi untuk secara kasar ya tinggi badan, terus untuk fisiknya, mata minusnya mungkin jangan terlalu parah dan lain sebagainya gitu. Websitenya apa nih Kak? Kalau websitenya catar.kemenkumham.go.id. Oke. Untuk tes-tesnya itu sendiri nantinya itu dari Kakak itu datang ke Poltekimnya atau gimana tuh Kak? Kalau waktu tahun saya Iya, tahunnya itu saya ke Poltekim. Oh, Tapi Poltekim karena yang tahun 2020 ini kan pandemi nih. daring gitu Kak. Akhirnya tesnya di provinsi masing-masing. Oke Kak Safan, gimana sih Kak tips and trick nih masuk ke dinasan tuh? Perbanyak belajar, Ya. perbanyak berdoa, perbanyak latihan, perbanyak beramal. Oke. Dengan kita membantu orang lain, insya Allah jalan kita dibantu sama Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Masuk ke dinasan ini pasti ada kriteria sendiri nih Kak. Kriterianya itu apa sih? Tinggi badan berapa gitu? Kalau dari Poltekim sendiri, tinggi badannya 165 untuk cowok, Cowok. ceweknya 160. Berat badan? Berat badan ideal. Ya. Oh, oke. ideal. Ya, terus untuk kesehatan, Ya. mata tidak buta warna, tidak minus, tidak silinder. Terus untuk
bekas luka dan lain sebagainya tidak, yang penting tidak banyak dan tidak parah. Terus untuk struktur badan, tulang dan lain sebagainya normal. Gigi juga harus dirapikan, dan ya untuk penyakit dalam juga dikondisikan gitu lah. Kalau misal tinggi badannya itu benar-benar pas 165 itu bisa, kalau pas tesnya bisa jadi pertimbangan ya kak, ya misal bakalan lebih buat kuota masuknya itu lebih kecil gitu loh. Iya, Sebenarnya bisa sih, cuman itu tergantung keberuntungan. Karena beberapa ada sih teman saya yang pas-pasan banget masuk, tapi ada juga yang hari berikutnya mungkin pengujinya beda itu gugur. Ya itu tergantung beruntung sama emang udah jalannya sih. Oke, soal beruntung atau tidak jalannya, kan ada rumor juga yang mengatakan katanya kalau kedinasan itu ada yang dari orang dalam. nih, Kak. Nah, ya itu Orang dalam tuh banyak yang gimana bertanya-tanya nih, Kak? itu kak. Kan biasanya juga ada yang emang benar-benar nggak ada nih orang dalam itu. Kalau menurut saya itu tuh mau dimanapun kita berada pasti ada yang namanya oknum. Iya. Tapi yang perlu saya tekankan bahwasanya itu tuh tidak legal. Artinya kalau ternyata di tengah jalan tidak sesuai dengan perjanjian atau mungkin ternyata melarikan diri yang bersangkutan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terlepas dari itu benar apa enggak saya nggak tahu. Cuman yang saya mau tekankan itu tidak legal dan tidak resmi lah. Iya. Tidak resmi. Bisa dibilang penipuan tapi saya nggak bisa memastikan juga. Oke, buat presentasenya nih kak, kalau masuk ke dinasan itu lebih, misal kayak lebih sukses kah daripada yang masuk PTN atau gimana tuh kak? Kalau dari Poltekim ya, dari saya Poltekim bicara. lebih Kalau tepatnya. Poltekim, kebetulan waktu tahun saya persentase pendaftar sama kuota yang diterima Iya. termasuk yang paling banyak, paling sulit 1:32 beberapa itu. Tapi untuk tahun selanjutnya agak menurun. Ya intinya memang cukup berat sih emang. Makanya saya berkali-kali. Tapi ada juga teman saya yang sekali masuk, tergantung jalan sama rezeki. Oke. Katanya juga ada yang beberapa sekolah kedinasan katanya itu sistemnya drop out itu kan kalau nilainya turun langsung keluarin kan kak. Betul. Nah Poltekim kalau tuh di kayak Poltekim kayak gitu atau enggak? Poltekim termasuk. Termasuk. Jadi untuk ambang nilai bawah itu IP 2,75, IPK 2,8 kalau nggak salah. Kalau di bawah itu langsung langsung DO. out atau Drop gimana? out. Kita kan belum tahu nih kak kalau kedinasan itu kayak apa. Kalau di sekolah itu kan pelajaran kan IPA, IPS gitu kan. Nah kalau di kedinasan itu gimana sih? Misal kayak pelajarannya tentang ini atau gimana kak? Di Poltekim ya? Iya, di Poltekim. Kalau di Poltekim sendiri karena memang kita sekolah vokasi yang lulusannya langsung ditempatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi, maka ya pelajaran kita seputar keimigrasian. Jadi mungkin ada hukum keimigrasian, ada hukum kewarganegaraan, ada sangkut pautnya, mungkin bahasa Mandarin, bahasa Belanda. Ada kayak gitu juga ternyata ya. Ada hitung-hitungan nggak kak? Kan biasanya mesti bertanya-tanya nih, nggak mau sekolah yang ada hitung-hitungannya gitu kan? Ada nggak kak? Mungkin Kalau Poltekim bisa jadi pilihan sih, nggak ada. nggak ada tuh. Oke, gitu. kesempatan nih buat yang nggak mau hitung-hitungan ya. Bisa masuk Poltekim. Oke. Buat Poltekim sendiri nih kak, apa sih kak yang perlu dipelajarin buat masuk Poltekim? Kayak kalau Akmil kan bahasa Inggris, kalau Poltekim ini apa nih? Kalau Poltekim bahasa asing tetap, terus fisik. Kemudian tes kompetensi dasar, di situ ada intelijensi, ada wawasan kebangsaan, ada juga tes kepribadian. Nah, untuk buat tahapannya itu gimana kak? Tahapannya ada 6 ya kurang lebih. 6. Yang pertama administrasi. Administrasi itu terkait tentang kevalidan data diri kita lah, KTP, KK dan lain sebagainya, dan tinggi badan, berat badan. Kemudian setelahnya tes SKD, kompetensi dasar. Itu mungkin pada umumnya tes CPNS. Itu ada intelijensi, terus ada kewawasan kebangsaan sama kepribadian. Setelahnya ada tes kesehatan. Kesehatan tuh yang saya jelaskan tadi, kesehatan luar dan dalam. Setelah tes kesehatan ada kesemaptaan. Untuk kesemaptaan itu tes lari 12 menit, kemudian push up 1 menit, sit up 1 menit, terus lari angka 8 atau saturan secepatnya, sama pull up 1 menit.
Untuk selanjutnya ada psikotes. Psikotes itu ada dua bagian, ada tertulis sama wawancara. Kalau psikotes tertulis pada umumnya tes kedinasan, ada tes koran itu menghitung angka selama 1 jam. Nanti dilihat kemampuan kita berpikir apakah di awal cepat, di akhir lamban, atau mungkin stabil atau mungkin meningkat. Mungkin ada juga tes menggambar dan lain sebagainya. Terus tes wawancaranya sinkronisasi, jadi apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita ucapkan sinkron nggak, sama cara kita berbicara, cara kita menjelaskan apakah ada kejanggalan dalam psikologi, karena yang ngetes langsung dari ahli psikologi. Kemudian terakhir ada pandohir atau di Poltekim disebutnya WPFK, itu tentang penampilan bakat, sama biasanya di situ juga wawancara dengan pejabatnya langsung. Jadi mental juga dilatih sih. Kita berbicara dengan eselon 1, eselon 2 di situ. Dulu nampilin bakat apa Kak waktu? Waktu saya storytelling, sedikit storytelling, kemudian paskibra saya tampilkan. Saya tampilkan paskibra, kemudian ya selebihnya saya ditanya-tanyakan 1-2 kasus dan solusi yang saya ajukan apa gitu. Untuk tes psikotesnya tadi, ada nggak sih kayak yang nggak boleh dilakuin pas tes psikotes gitu? Kayak pantangannya nggak boleh kayak gini dari Kak. Kalau pantangan sih sebenarnya nggak ada ya. Yang penting sebelum tes kita harus fokus, harus istirahat, sama jauh-jauh hari kita latihan. Karena namanya tes psikotes tuh membutuhkan energi yang sangat banyak. Waktu saya ya kurang lebih 5 jam, 6 jam lah itu. Itu tes psikotes. Dengar-dengar Kak Safan ini SNM ya? Iya, lu pernah lulus SNM di dapet SNM. UNES ya Kak? Ya, jadi, Itu jurusan apa ya Kak? ya, alhamdulillah waktu setelah lulus saya nyoba SNM dan masuk di jurusan hukum UNES. Wih, mantap hukum loh. Makasih. Berarti setelah lulus dari Semada itu SNM UNES hukum. Ya. Terus kenapa pindah ke kedinasan? Kalau alasan pindah Poltekim, memang Politeknik Imigrasi itu saya udah incar dari waktu SMA. Kemudian karena memang belum rezeki saya di tahun pertama dan saya ikut teman untuk daftar SNM, nggak taunya rezeki. Ya saya akhirnya ambil SNM sembari menunggu rezeki di Poltekim gitu. Berarti di UNES selama berapa tahun Kak? Kurang lebih 4 semester. 2 semester, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Berarti 2 tahun kemudiannya di kedinasan. Iya. Jadi buat penonton sekalian nih, jadi kalau misal gagal jangan Putus asa ya, jangan putus kita asa. harus coba lagi. Pokoknya Kak Safan bisa masuk nih ke kedinasan. Oke. Berarti untuk masuk kedinasan lewat tes tadi ya Kak. Ya. Iya. Nah itu berarti kalau kan udah masuk UNES nih, terus mau ikutan kedinasan itu keluar dulu kah dari UNES atau gimana tuh Atau Kak? sambil jalan? Iya. Waktu saya sambil jalan. Sambil jalan. Jadi ya cukup ribet sih. Iya. Tapi kalau ada kemauan pasti ada jalan. Benar. Bisa ceritain nggak sih Kak perasaannya Kakak pas keterima di Poltekim itu gimana Kak? Kan masih Kan berat dihukum nih, kan udah ya. punya teman di UNES gitu kan. gitu. Kalau saya pribadi yang paling dominan senang ya. Mm-mm. Senang karena bisa masuk ke sekolah impian. Tapi untuk teman-teman di UNES ya saya ngakalinya pasti sedih ya. Nah, saya ngakalinya kalau saya ada waktu cuti, saya main ke Semarang gitu. Jadi tetap komunikasi, tetap sampai sekarang masih chatan. Bahkan kemarin teman saya udah wisuda kan. Oh saya iya. masih lari-lari kan. Kan berarti Kak Safan ini udah pernah dua-duanya nih, yang univ biasa sama kedinasan. Iya. Menurut Kak Safan sendiri, perbedaannya ini apa sih? Kalau perbedaannya lebih ke ini, kalau di kedinasan kan ada 3 unsur, itu pengasuhan, pelatihan, sama pengajaran. Iya. Tapi kalau di kuliah mungkin lebih fokus ke pengajaran ya. Iya. Kalau di kedinasan ada yang namanya pelatihan fisik, mental, sama kepribadian juga, sikap dilatih juga di situ. Oh iya, ini Kak, kita sampai lupa loh, kita belum kenalin ini Kak Safan. Nama panjangnya Muhammad Safan Muzaffar. Muzaffar. Biasa dipanggil?
Safan. Oke. Safan. Jadi buat yang tadi menonton, mungkin kita lupa ya untuk perkenalannya Kak Safan. Jadi biasa dipanggil Kak Safan, guys. Oke. Dari Kak Safan, kita balik lagi ya ke tentang Semada. Favorit tempatnya Kak Safan di Semada itu apa, Kak? Oke, kan biasanya ada tuh anak-anak SMA kan ya, sering nongkrong di daerah sekolah gitu kan. Kalau saya kan OSIS nih dulu. Iya. Ya, sis. Saya OSIS, jadi favorit saya pertama orang OSIS. Oh, masih itu. Saya orang OSIS tuh kalau bahasa orang nakalnya buat cabut lah. Oh, iya. Kadang kalau misalkan ada giat yang nggak terlalu penting tapi menurut saya males, ya saya Orang OSIS. orang Oke. Ini Terus Kakak selaku OSIS dulu ya di SMA. Berarti ikut organisasi apa aja, Kak? Pas selain OSIS? saya dulu aktif pramuka, Pramuka, oke. OSIS, Iya. kemudian paskibra. Pas gitu. Kalau olahraganya sendiri Kak Safan suka Kalau olahraga? olahraga bulu tangkis. Oh, Bulu bulu tangkis tangkis. tapi saya kurang terlalu Hmm. main di olahraga sih. Berarti lebih ke organisasi ya. Di organisasi. Jadi paskib ya, Kak. Paskib ini Kakak juga paskib kota kan? Paskibra Oh iya, itu mantap Pas kan. kota Ya. 2000 berapa? 2014. 2014. Buat alumni Paskot 2014 nih ada Kak Safan. Ya, Kak Safan Paskot. Otomatis ada yang seleksi ke Jateng kan? Kakak ikut ke provinsi? Oh, oke. Yang ini ya. Jadi untuk waktu saya paskot, Hmm. saya sempat ditawarkan untuk menjadi perwakilan dari Kota Tegal Iya. ke provinsi. Cuman saya dengan satu pertimbangan lain, saya tidak mengambilnya. Kalau di pramukanya sebagai apa, Pak? Dulu pramuka saya pradana. Jadi Pradana loh. Pembina pramuka dulu apa? Kak? Siapa ya? Pas tahunnya Kakak. Pak Okta. Pak Oh, Okta. Pak Oh, Okta. udah Pak Okta ya berarti. Sekarang Pak Okta malah ke OSIS Kak. Iya, Jadi betul. udah ke Bina OSIS sekarang. Ikut OSIS, ikut pramuka, ikut paskib. Ini udah idaman banget nih kayaknya ya. Punya pacar berapa, Kak? Ini pasti banyak pacarnya nih. Mantan ya, Kak? Iya. Ada berapa, Kak? Punya pacar Kak? Ada. Ada dong. Oke, ada yang sedang dijaga. Sabar. Oke. Cindy sabar ya, Iya, Cindy. sabar. Untuk masuk di Poltek ini, Kak. Ya. Berarti Kakak jurusannya apa nih? Di Poltekim? Iya. Kalau untuk di Poltekim sendiri kan ada tiga jurusan. Ah. Ada hukum keimigrasian, ada administrasi keimigrasian, Mm-mm. sama satu lagi manajemen teknologi keimigrasian. Iya. Kalau saya sendiri di administrasi keimigrasian. Itu lebih tepatnya nantinya kemana, Pak? Kalau outputnya nanti saya ke pelayanan paspor, pelayanan visa, kemudian izin tinggal untuk orang asing. Berarti banyak ya prospek kerja untuk tadi apa jurusannya, Kak? Administrasi keimigrasian. Oke. Berarti kan biasanya anak-anak tuh pada bilang kalau kedinasan tuh dapat uang saku, bener nggak sih Kak? Kalau dari Poltekim sendiri alhamdulillah dapat. Dan rumornya kalau udah masuk ke dinasan itu bakalan langsung jadi PNS. Apa itu benar? Ya mungkin benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Masih tergantung orangnya ya, Kak. Tergantung sekolahnya. Oh, sekolah. Kalau Jadi- Poltekim sendiri? Kalau Poltekim sendiri alhamdulillah semuanya terdinas. Mantap. Jadi buat kakak-kakak kelas 12 sekarang yang masih bingung untuk kedinasan, bisa nih masuk ke Poltekim. Nanti bisa ketemu Kak Safan juga ya, Kak. Iya. Bantu lah Kak. Kak, ini kan masa pandemi kan. Sulit juga untuk kita jalani kan. Dan menurut kakak itu gimana sih untuk menyikapi masa-masa pandemi gini untuk kita kuliah gitu kan? Untuk kakak bukan untuk aku belajar itu ada nggak sih tips and triknya gitu? Kalau tips dari saya Iya. lebih banyak bersyukur sih. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kemampuan untuk bisa melanjutkan hidup, karena kondisi pandemi gini kan banyak orang yang kesusahan, apalagi tidak dapat pekerjaan, orang tua juga ekonomi susah. Selagi kita masih mampu, bersyukur alhamdulillah sama keadaan yang ada gitu sih. Sama berjuang untuk masa depan, meskipun kondisi gini masa depan kita nggak boleh hilang Fokus juga. ya, ya. Boleh hilang juga. Orang tua Kak Safan asal dari Kalau ibu dari Ternate, Ternate. Ternate. dan bapak dari Solo.
Solo. Kalau kelahiran Kak Safan tuh dulu lahir di mana? Saya di Ternate. Ternate juga. Ternate Tapi tahu nggak di mana? Nggak tahu. Tapi Kak Safan udah di Tegal lama kan? Saya dari TK di Tegal. Oh, berarti udah hafal lah bahasa Tegal ya kan? Hafal. Dulu dari SMP mana nih Kak, kalau boleh tahu? Kalau SMP saya di Solo. Oh, di Solo. Oh, berarti dari SMP, dari Solo pindah ke Tegal gitu. Betul. Jadi SD saya di Tegal, Iya. SMP saya di Solo, SMA di SMA. Balik lagi ke SMA Tegal di lagi. Oke. Jadi banyak banget nih ya kayak Kenapa dulu kesana kesini. Kak Safan ini milih Smada? Dulu milih Semada karena pertama saya ada teman di sini juga banyak. Terus juga saya lihat Semada sekolahnya keren. Keren loh, keren tuh. Keren dah. Ya itulah. Karena banyak teman, kan anak muda kalau misalkan milih sekolah biasanya pertimbangan teman Iya, nomor teman satu ya. kesini, ikut kesini. Nah, itu. Tapi alhamdulillah ternyata pilihan teman dan saya, pilihan kami nggak salah. Kalau buat hobinya itu apa Kak? Hobinya Kak Safan? Hobi bulu tangkis sih tadi. Hobinya bulu tangkis. Oke. Saya bulu tangkis nggak atlet ya. Iya, Iya. paham Bang. Ini juga Kak Cindy ini basket loh Kak. Oh iya, basket. Basket. Oh, Prestasinya juga wah Kak Cindy jangan ditanya ya Kak. Menang juara lari ya Kak. Kak Safan juga nih ya. Menyangkut prestasi ya Kak. Ada nggak sih Dulu prestasinya prestasi pasti Kakak di ya pasti Semada. Ya, pernah menang apa gitu. kalau prestasi secara ini non akademik saya paski berkota itu. Ya, Untuk akademiknya ya alhamdulillah saya lulusan para 5. wis Wah, berarti Kak mantap. Safan ini weh. anak pinter. Pinter, Dan anak organisasi, sekarang Orang masuk apa lagi Polteki. coba? Mantap. Ini pasti yang lagi dijaga ini kayak bangga banget ya Kak sama Kak Safan. Nah, untuk organisasi nih Kak, kita kan OSIS nih, sama-sama OSIS ya. Aku juga OSIS, ini juga OSIS. Ada nggak sih saran dari Kakak buat OSIS Mada untuk kedepannya gitu? kalau dari saya tetap berkarya, tetap cari celah di antara segala halangan ini. Saya tahu, saya dengar kabar katanya kalian kan untuk program kerja tidak ada yang jalan ya. Itu ya saya apresiasi banget untuk ide ini. Tetap lanjutkan, kembangkan. Kalau butuh saran bantuan bisa hubungi alumni. Siap. Kalau butuh dana, insya Allah nanti kalau misalkan memang kami sanggup bisa lah nanti dibantu. Siap Kak, Ya. siap. Tadi Kak Safan ini dulu anak pinter, udah organisasi juga. Kan pasti susah loh Kak cara Membagi waktu ya. belajar. Coba tips and trick Kak. Pas Cara waktu bagi waktu SMA belajar. gitu. Kalau dari saya, memang saya waktu itu sampai disebut manusia dispen ya. Wah, mantap. Sama. Saya sering dispen. Jadi kalau dari saya sendiri sih perbanyak baca, meskipun kita nggak ikut pelajaran atau ikut kelas, Iya. kita bisa belajar di rumah. Kita hanya sekedar baca aja, nggak usah niat belajar, iseng-iseng baca kayak baca novel. Nanti tidur, insya Allah kalau ulangan bisa aja itu. Jadi walaupun sibuk di organisasi, tapi untuk Tetap pelajaran belajarnya nggak tetap lupa. ya Kak. Buat rumahnya Kakak sekarang gimana Kak? Saya di Menjasem Tegal. Iya, rumahnya di Menjasem nih, biar tahu Kak Safan ini rumahnya di Menjasem ya Kak. Kakak dulu lulusan Semada, dulu jurusannya IPS ya Kak. Nah, pas kelas 3 itu gimana sih, pusing nggak Kak? Kalau IPS itu? Ya, UN ya. Iya, berbagi juga kan, aku juga IPS Sekarang- juga kan. Sekarang udah mau dihapus tuh. Udah mau dihapus ya. Ya, kalau saya kelas 3 udah mulai puncak-puncaknya pusing ya. Itu ya tipsnya kalau saya sih lebih perbanyak belajar dan mulai meninggalkan organisasi. Karena bukan berarti kita nggak peduli atau apa, tapi kita bisa harus memprioritaskan lah. Ketika kita kelas 3 udah bukan zamannya kita untuk umok di organisasi lagi. Ada adik kelas kita yang bisa melanjutkan tongkat estafet gitu. Menurut Kakak seberapa penting sih itu organisasi? Apa Kak? Seberapa penting menurut Kakak? Menurut saya sangat penting. Sangat penting ya. Sangat penting. Karena dari organisasi ini saya bisa tahu cara bersikap ke orang, Iya. bahkan permasalahan-permasalahan dengan orang luar
dengan instansi luar. Apalagi kan kalau pramuka dulu ada kegiatan lapangan kan lumayan banyak. Iya, banyak. Itu ya bisa jadi pembelajaran buat saya lah. Terus untuk OSIS kegiatan perpisahan, kita mengajukan proposal untuk permohonan dana, kemudian mencari gedung dan ya lain sebagainya lah. Kelas meeting juga. Nih kita nggak ada kelas meet nih Iya, Kak. nih Kak. Perpisahan juga nggak ada. nih. Kita baru ngejalanin HUT ya, Andi. HUT aja itu yang ke-39 kemarin, Kak. Dan yang pas lustrum kita nggak ada kegiatan. Oh ya, Kak. Ini berarti pas Kakak ini ada kegiatan nggak sih yang benar-benar terkesan di hati Kakak pas OSIS ataupun pas pramuka? Ada nggak? Kalau saya di OSIS ya paling berkesan ketika perpisahan sih. Oh iya, Perpisahan itu acara puncak. Apalagi pas saya kelas 3 itu saya ya berkesan lah. Kalau untuk pramuka kemah sih. Kemah pas saya jadi laksana. Pas bandara kan capek tuh. Pas laksana udah enak. Ada nggak sih yang kangenin dari Kak Safan tentang SMA 2? Kalau yang paling dikangenin saya ini kantin. Oh, kantin. Dulu Mami masih ada Mami, Mami. Oh, masih masih. dong, Masih. masih. Tapi Masih ya sekarang kan daring, jadi nggak jualan gitu. Soto Mami itu. Iya, itu banyak banget tuh anak OSIS yang sering nongkrong di situ, Kak. Ya kan? Terutama juga yang cowok-cowok tuh yang sering di Mami itu. Buat paskibra lagi nih, Kak. Kita tanya-tanya tentang paskibra. Itu caranya Kakak masuk ke paskibra itu gimana, Kak? Ada tipsnya lagi nggak? Kalau dulu saya sih cari panutan ya. Dulu waktu saya tuh ada satu kakak kelas yang saya jadikan panutan, dan ya bener-bener ketika saya diajar, saya bener-bener perhatikan, saya terapkan. Bahkan saya di rumah tuh saya ulang-ulang gerakannya sampai satu rumah tuh ya ikut aura paskibranya adalah saya PBB di rumah. Dan untuk ketika seleksinya ada seleksi fisik, saya juga latihan. Jadi sekalipun itu paskibra kota saya maksimalkan gitu. Dulu kan ini paskib kota udah pramuka, itu pernah nggak sih Kak ada yang tabrakan gitu? Iya. Pasti Oh, pasti. ada tabrakan. Terus cara bagi waktu sama belajarnya ini gimana? Entah Kalau- pagi belajar, Iya, atau siang gimana? gimana? Jadi ya itulah gunanya kita berorganisasi, kita bisa memanajemen waktu. Kalau saya waktu itu ketika ada tabrakan keadaan atau acara, saya lihat posisi saya di situ sebagai apa gitu. Seberapa penting ya? Seberapa penting Penting saya di mana? situ, betul. Kalau nggak ada saya, seberapa gagalnya acaranya. Kalau dari kedua ini saya lebih penting di A, ya saya pilih A dengan berat hati pastinya. Oke. Ini banyak banget nih pengalamannya Kak Safan. Ini benar-benar aku kagum nih, Kak. Ya. Keren banget. Pertama kalinya kita ketemu dan pertama kalinya kita saling menatap gitu. Ternyata gini ya sosoknya Kak Safan gitu, Kak. Ini kan aku kan sekarang berada di sekolah yang dalam masa pandemi nih, Kak. Iya kan. Susah Dan nih itu benar-benar pandemi. susah nih. Ada nggak sih, Kak, kayak dari Kakak buat ngeyakinin aku sama Cindy nih, ya biar nggak malas buat ngerjain tugas. Kan Buat Cindy Bu malas guru, banget maaf nih. ya Bu, kita malas ngerjain tugas. Bangun Ada aja nggak, males Kak? Kak. Apa tadi tips ya? Iya, Iya, tipsnya tips. buat aku sama Cindy nih, terutama yang nggak malas males. ngerjain tugas. Kalau ya itu lagi tips, kalau tips lebih ke arah ini ya, kalian mau jadi apa ke depannya gitu. Kalau kalian punya cita-cita, pasti ketika kalian ingat cita-cita itu akan tergugah lah. Kalau memang menurut saya hidup tuh harus ada tujuan. Iya. Jadi ketika kita SMA, tujuan kita kuliah di mana, tercapai harus taruh tujuan lagi. Jangan udah tercapai di situ kita nggak naruh tujuan lagi, nanti kita nggak ada gairah hidup. Jadi harus taruh tujuan, misalkan nanti mau jadi apa, tercapai taruh tujuan lagi, ya hidup harus gitu terus gitu. Jadi yang Kakak bahas juga mengenai cita-cita. Dulu Kakak cita-citanya apa nih? Waktu SMA, Iya, waktu SMA kan mesti berbeda-beda ya, Kak. saya SMA imigrasi sih. Oh, Saya jadi saya udah pengen- dari dulu ya, Kak. Iya, benar. Makanya udah keterima SNMPTN di hukum,
Akhirnya Terus milih Poltekim. milih Poltekim karena cita-citanya dari Cita-cita awal dari dari kecil, situ. ya. Dari SMA. Karena emang kalau kita nggak nyaman, mau seberapapun kita usahain tetap aja nggak nyaman kan Kak. Betul. Berarti ini masih sekolah ya Kak? Masih pendidikan. Kalau lancar doain Iya. tahun Pasti depan insya Allah lulus. Amin. Amin. Berarti ini kakak di Poltekim udah berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun jalan 3. Tahun jalan 3. Di UNES-nya sendiri 2 tahun 1 tahun dan 2 lah. 2 tahun kurang dikit. dia langsung pindah ke Berat nggak sih Kak Poltekim. pindah dari udah UNES nih, apalagi SNM ya, hukum kan banyak yang mau juga. Terus Iya tuh. Kayak lepas aku itu juga tuh berat pengen atau loh. enggak Kak? Pastinya berat ya. Heeh. Berat. Banyak kenangan saya juga kalau misalkan cuti, saya selalu main ke teman-teman saya di UNES. Bahkan kos-kosan saya di UNES tuh saya titipkan ke teman saya. Kamu harus lanjutkan kos ini. Supaya kalau saya ke Semarang, saya bisa Bisa ke sini. ingat kenangan saya di sini. Iya. Sampai sekarang. Tapi kemarin teman saya wisuda. Ya mau nggak mau lepas lah kos-kosan. Rasanya apa Kak lihat temen masih udah wisuda nih, Kak Safa sendiri masih pendidikan gitu? Ya, rasanya bangga teman udah wisuda. Ya nggak nyangka aja sih dulu. Dulu perasaan masih maba bareng. Iya. Tahun ini dia udah wisuda. Sedih dalam arti ya saya masih pendidikan, cuman jalan orang beda-beda ya. Ya pilihan saya. Saya juga alhamdulillah sekali cita-cita saya bisa masuk di sini sih. Oke, buat Kak Safan, ada nggak sih saran nih buat para pendengar ya, buat para pendengar di akun YouTube Smada Story, ada nggak sih saran biar kita semangat untuk mengikuti, buat semangat untuk terus mengejar pendidikan, ada nggak Kak? Ya itu tadi, kita harus taruhkan tujuan kita. Kita harus ingat tujuan hidup kita. Kalau perlu kita ingat perjuangan orang tua kita. Itulah. Kalau kita ingat itu, pasti akan ada semangat hidup lagi. Oke. Jadi kalian berarti udah berapa lama nih daring? Daring 1 ini tahun ya. Ini Maret 1 tahun. Ya Maret ini 1 tahun. Sama. Mantap ini Kak. Sama. Yang Semoga- katanya libur 2 minggu jadi 1 tahun. Oh, iya. Tahun. Awalnya 2 minggu berarti. Awalnya 2 Ya, minggu Kak. Minggu. Seneng Semoga- tuh pertama seneng kan dapat libur gitu tuh. Ternyata 12. 12. Tapi kayaknya sih Maret kita udah berangkat ya. Semoga corona juga cepat Amin. hilang dari dunia ini, biar kan dampak paling besar ya kalau menurut kita anak-anak kan dari pendidikan kan. Betul. Buat coronanya ini. Jadi semoga cepat hilang lah corona ya dari sini, biar kita juga masih bisa berpendidikan gitu loh. Kan masih banyak cita-cita kita yang belum tercapai. Tuh, apalagi kita kayak sindikat sama aku kan masih kelas 11 kan. Buat di organisasi juga kita masih kayak yang Belum kayak yang, apa-apa iya, nih. Kita belum ngadain kita nggak ada apa-apa. pengalaman kan karena terpotong oleh corona gitu kan. Kayak kita OSIS Kak, jadi itu kita OSIS tuh baru ngelaksanain event besar itu hanya HUT HUT. yang karena kepotong corona gitu. Kalau kakak ada nggak sih yang event paling besar pas jadi OSIS? Ya, kalau saya ya cuman perpisahan itu sih. Perpisahan itu benar-benar paling meriah ya Kak. Kalau menurut waktu saya. Iya. Nah, Kalau dengar-dengar juga dari kakak kelas kita yang 12 juga masih apa ya, kalau di pentas seninya itu yang paling meriah gitu loh katanya. Cuma paling sayang banget puncak nggak kita bisa, iya. gitu. Tapi semoga di Semoga tahunnya kita kelas 12 atau tahun 12 ini, kelas 12 ini bisa terlaksananya Amin. pentas seni. Dan buat kakak-kakak kelas 12 yang lagi menyaksikan video ini, tetap semangat buat ngejalanin ujian-ujiannya yang nanti ke depan, dan semoga ada pentas seni ya Kak. Oke, nantikan saja. Nanti pasti juga kalau emang benar-benar ada, ini juga bakalan meriah karena kita udah berhenti beberapa bulan kan Pasti karena kita corona. semangat nih. Iya. Ini ada pertanyaan nih Kak, dari kita pernah tanya-tanya nih ke anak OSIS. Ada pertanyaan nggak nanti buat podcast? Terus ada yang tanya, apa sih motivasinya kakak buat masuk ke dinasan? Motivasinya untuk kakak sendiri nih. Oke. Motivasi saya masuk ke dinasan, pertama emang cita-cita. Kedua, saya ingin meringankan beban orang tua saya.
Jadi dengan masuknya saya ke Poltekim ini kan tidak ada biaya beban yang ditanggungan ke orang tua saya. Mulai dari daftar sampai nanti saya lulus, insya Allah lulus. Kemudian untuk Poltekim sendiri kan setelah lulus langsung ya insya Allah PNS. Itu juga jadi tujuan lah. Jadi kenapa Itu saya sangat ngotot masuk Poltekim. Itu ya berarti saya. itu yang Berarti itu memotivasi gratis kakak ya kak? tis ya? Gratis. Oh ya, ada rumor yang mengatakan katanya kalau masuk kedinasan itu udah pasti jadi PNS. Itu benar kak? Enggak sepenuhnya benar. Oh, Ada tergantung sekolahnya sih. oh iya. Oke, untuk pertanyaan tentang pendidikan kita sudahi. Sekarang kita masuk ke segmen receh. Oke, kita masuk ke segmen receh nih kak. Ini kakak bisa jawab jujur ya kak? Oke. Buat berapa sih mantannya kakak? Oke. Ini kayaknya Mantan ya? bener-bener. Ini nanti pasti banyak komen-komen yang mengatakan itu kakaknya ganteng banget gitu Tapi nih sayang pasti udah punya nih. pacar, maaf tapi ya. mohon maaf. Kak Cindy, mohon maaf Kak Cindy. Iya, mohon maaf. Sabar ya. Sabar. Oke. Berapa sih? Mantan kak. Mantan. 5 ya kak? Saya mantan nggak ada. Oh nggak ada. Oke, nggak ada. Oh berarti ini pacar pertama dan Oke, terakhir. Pertama guys. Insya Allah. Cinta pertama dan terakhir. Berarti selama di Semadan ini nggak pernah pacaran kak? Saya dari kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Mantap. Mantap. Ini selama corona sendiri kok tanyanya kok ini lagi pendidikan lagi. Oke, kita receh. Oke, receh. Kakak, hal konyol apa yang pernah dilakuin kakak selama di Semada? Hal konyol Ya. ngomong WC, Kak. ngomong ke WC taunya ke kantin. Wah, sama sih. Terus nggak ada acara, misalkan bisa di ini buat surat dispen, kurang Oke. sih. Oh sih soalnya kan ya. Padahal kita nggak Nggak penanggung ada jawab, acara. nggak terlibat. Tapi ya nggak apa-apa lah ikut. Ikut. Sama sih, aku juga kayak gitu. Kemarin ya pas mau HUT kita juga kayak gitu kok kak. Ini ada yang latihan GO nih, oke datang aja ke sana gitu, yang lain nimbrung juga gitu. ikut-ikut aja buat dispen. Ada guru yang nonton loh. Enggak. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Mohon Maaf ya, Bu. Sekarang udah nggak kebukan corona Kan juga corona. kan daring, jadi kita juga nggak bakal ngelakuin hal itu. Tenang aja Bu, classroom kita siap. Oke kak, jadi ini kita kak SMA kalau pelajaran itu kita pakainya classroom kak. Iya, oke, classroom. Ya buat tugas-tugasnya yang di Berarti kelas. nggak Zoom meeting ya? Pakainya Google Google Meet. Meet, Google Oh, Google Meet. Meet. Iya. Google Meet. Oke. Kakak ini katanya paralel ya tadi ya, lulusan paralel 5 Alhamdulillah. ya kak, IPS. Bejo. Iya, keberuntungan Bejo, ya. bejo. Mantap. Itu gimana kak caranya? Tipsnya lagi. Ini kita sudahi ya pertanyaan receh karena kita benar-benar nggak ada pertanyaan receh ya. Nggak ada karena Kita lihat kasapannya dari terlalu iya, perfect. terlalu perfect buat kita. Oke. Gimana kak caranya buat dapet paralel 5 loh? Sesemada 5 IPS kali tuh. Kalau saya sih untuk paralel kan setahu saya ya, waktu tahun saya itu diambil dari nilai UN dan nilai ujian sekolah. Iya. Jadi dimaksimalin di situ. Jujur saya selama kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 3 ya. Kelas 3. Itu nilai saya naik turun. Kelas 1 sempat ranking 3 besar. Mantap. Terus kelas 2, 3 10 besar aja. Tapi di nilai akhir nilai ujian Akhir sekolah semester, ya. saya maksimalin karena saya tahu di situ ya ujian Benar-benar terakhir saya lah dibutuhin ya. benar-benar dibutuhin, dan ujian nasional juga saya maksimalin karena untuk studi lanjut saya nantinya gitu. Oh iya kak, ngomong-ngomong tentang Semada nih, kan katanya anak SMA itu anak-anak yang masa-masanya paling asik kan ya, Benar. punya banyak Benar, teman. Ini kakak Asik kan bener lah. udah berarti udah dua bulan, udah 2 tahun nih keluar dari kota Tegal kan, Iya benar. buat karena 1 tahunnya kita corona gitu kan. Iya. Ini ada nggak sih temen yang dikangenin sama kakak nih selama di Semada? Ada nggak sih kayak kakak dulu punya sahabat atau apa? Untuk teman yang dikangenin ada sih ya, teman organisasi terutama seperti Kak Adi, Oh Kak Adi ya. Kak Ganang, ya banyak lah, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Kenal Kak Adi? Enggak kenal. Nggak kenal sih. Udah Kirain lama, aku Kak. tuh Kak Adi yang Pradana tahun 2018 itu. Bukan. Ternyata pas inget lagi, oh ya 2016, berarti bukan.
di Berarti angkatan saya. masih banyak ya kak temannya dulu di Semada. Banyak. Kayak Bahkan- Kak Cindy ya kak. Kaki juga. Ini, Karena dari kalian berarti organisasinya apa selain OSIS? dari Kak Cindy dulu mungkin. Aku ikut OSIS sama basket aja. Ya, Basket. Basket. Oh, ya kalau dari aku ikut OSIS sama kakak tahu nggak sih Forum Anak? Tahu? apa tuh? Forum Fantri. Anak ya Fantri. Itu. Fantri. Ya, Forum Anak dari Tegalbari. Oh, kebetulan dari gitu. Semada juga beberapa ada yang pernah jadi ketuanya Fantri juga di tahunnya kemarin, berarti 2000 lulusan 2020 itu ketuanya Fantri anak Semada juga. Fantri itu bergerak di bidang apa tuh? Di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak kak. Jadi DPPK BP2PA ya, sekalian promosi nih ya. Jadi ada tingkatannya juga sama kayak tadi Paskibra, ada di kota, provinsi dan nasional gitu. Dulu ini Kak Agil juga pramuka loh Kak. Oh, iya. tuh. Nah ini Terus pramuka. keluar. Karena kesibukan, banyak kesibukan. Berantakan ya. Jadi kayaknya bisa aku kayak Kak Safan ya nih. aku nggak bisa nih kayak Kak Safan. Jadi ya sudah aku tinggalin salah satu kak. Kayak Memilih. tadinya juga mau lanjut di pramuka sih, cuman karena ya itu kesibukan lain akhirnya ya udah kita tinggalin di pramuka. Tapi duanya OSIS sama Forum Anak aku masih lanjut Maksimalin gitu. sih. Iya. Semarin. Karena kan nggak semuanya kita bisa dapat di satu organisasi kan, di organisasi lain juga kita bakalan dapat banyak ilmu. Jadi ya akhirnya itu keputusan yang aku ambil dan Aman. belum menyesal sih sampai bagus. sekarang. Nggak tahu Keputusan ya. yang bagus gitu. Karena kan berarti organisasi eksternal nih ya. Iya, Eksternal ya itu eksternal. biasa lebih umuk ya, lebih sibuk. Kalau untuk OSIS dan pramuka kan lingkupnya kan hanya internal ya. Iya. Kadang emang kalau organisasi luar itu lebih gimana ya? Enaknya ada, sulitnya juga ada gitu. Iya. Sulitnya mungkin kalau di disband gitu ya, Kak. Iya. Kalau OSIS kan sama pramuka itu kalau disband ya masih lingkungan sekolah gitu kan. Tapi kalau yang organisasi luar sekolah itu kalau disband lebih sulit gitu loh. Kayak kita harus Pastinya. urus dulu dari luarnya, setelah itu baru kita ke dalamnya. Apalagi nantinya kalau ada di sekolah ternyata ada event tersendiri itu lebih sulit lagi. Kalau OSIS mungkin masih bisa dipegang sama pembina ya, kan ada pembina. Mungkin masih dipegang, masih bisa kayak ya anyang-anyangan gitulah sama pembina Terus yang menambah lainnya. teman juga ya, Iya Kak? sih, itu lebih Dari tepatnya sekolah-sekolah gitu. lain. Nah buat kakak nih, dulu di UNES SNMPTN hukum sama tuh kak, aku juga pengen hukum. Oh, dia iya? hukum Iya. nih. Mendukung. Kan hukum, tapi ya semoga doain aja. Amin. Ya, Kak. Universitas mana tuh? Aku sih pengennya masih pengen aku kelas 11 ya kak, nggak tahu nanti kelas 12. Aku sih pengennya Undip sih. Oke, bagus Undip tuh. Kan masih level atas ya kak kalau Undip ya. Tapi ya, semoga bisa lah buat Amin, aku masuk situ, Pasti amin. bisa. Kak, ini pertanyaan dari kakak 12 mungkin nih. Bertanya, apa sih tipsnya biar bisa masuk Poltekim ataupun SNM UNES gitu? Jadi SNM hukum. Ada nggak sih tipsnya gitu kak? Kalau SNM tuh kan diambil dari nilai Nilai, rapot ya. ya. Jadi kalau waktu saya sih ada tips nih. Saya punya tips untuk biar adik-adik semua, misalkan nanti daftar SNM bisa diterima. Apa Pertama, tuh Kak? tentukan jurusan yang adik-adik mau. Tapi kan ada 3 pilihan nih. Dari ketiganya ini jangan ada yang berseberangan. Misalkan 1 hukum, 2 politik. Untuk ketiga ini kan harus 2 universitas yang berbeda kan. Ya. Nah, ini misalkan ada ambillah Undip, yang kedua terserah apa, tapi dari ketiganya jangan ada yang jurusan berbeda. Misalkan hukum, politik, terus hukum lagi. Itu insya Allah diterima sih. Sepertinya ini kita udah banyak sekali nih pengalaman dari Kak Safan yang ceritain ke kita yang bisa kita dengar dan kita pahami. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Kesan dan pesan dari Kak Safan yang untuk dipanggil di sini itu buat Semada itu apa Kak? Kesannya dan pesan. Kesannya saya sangat senang sih, sangat senang, Hmm. sangat bangga lah. Saya bisa ketemu adik-adik saya, berapa klik di bawah saya jauh ya. Ya. Saya senang sekali. Terus ketemu guru-guru saya juga merasa terhormat lah bisa dijadikan narasumber pertama di podcast
OSIS ya. Mm-mm. Semada apa? Ngopi, namanya? Ngopi ya. ngobrol Ngobrol happy. Saya merasa terhormat, terima kasih. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Amin. Amin. Sama saya mau kasih satu ini sih pengumuman. Iya. Ya Kak. Jadi untuk adik-adik yang mau tahu informasi tentang kedinasan, Heeh. kebetulan saya juga aktif di Serikat Mahasiswa Kedinasan Asal Tegal. Ya. Jadi di situ kumpulan dari kedinasan, ada Akpol, PDN, STAN, Poltekim, Poltekip, semuanya lah. Insya Allah semuanya ada di situ. Silakan bisa follow IG-nya Smadista kita. Nanti di situ akan ada informasi lebih lengkap tentang kedinasan gitu. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman yang lagi menyaksikan tadi pengumuman dari Kak Safan. Untuk Pada intinya jangan menyerah, terus berusaha. Buktinya Kak Safan aja bisa masuk ke dinasan setelah menunggu lumayan 2 lama tahun ya ya. Kak. Semuanya lama. Oke. Untuk akhir, sampai jumpa dan jangan lupa untuk like video ini, komen dan subscribe, dan juga komen juga ya di bawah kalau untuk kedepannya nanti OSIS bikin ngopinya ini tentang apa ya dan manggil narasumber siapa. Oke, bye bye. Sampai bertemu di kopi-kopi selanjutnya. Oke, sebentar ya, ini ada kenang-kenangan Jadi nih ada Kak dari kita. dari kita buat Kak Safan. Repot-repot. Oke, ya, ini Kak kenang-kenangan dari kita. Terima kasih Kak Terima sudah ya. menyempatkan Terima kasih. waktunya. Semoga Biar bisa dengan saya. menjadi kenang-kenangan dari OSIS tahun ini buat kakak. Terima kasih sekali. Bye bye.